Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul motivasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Alfarihin, saya dari MDF, Manajemen Dakwah Winsu. Saya ingin menjelaskan judul PPT saya adalah motivasi yang terkait dalam pelajaran manajemen oleh Bapak Farhan Haikal. Agenda PPT pada saat ini adalah pengertian motivasi yang nanti akan saya jelaskan sendiri. Yang kedua adalah berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Yang ketiga, teori-teori motivasi dan teori-teori isi dari motivasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan selanjutnya, ialah pengertian motivasi. Pengertian motivasi adalah motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan atau menyalurkan dan memelihara perilaku manusia ataupun proses internal dalam diri manusia yang mengarahkan terciptanya perilaku yang bertujuan. Kebutuhan atau need, desakan atau urgent, keinginan atau wish, dan dorongan atau drive. Dalam hal ini akan digunakan istilah motivasi yang diartikan sebagai keadaan dalam pribadi. Yang diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan keinginan tentu guna mencapai tujuan. Jadi maksud pengertian motivasi adalah merubah perilaku seseorang agar memiliki perilaku yang bertujuan. Karena motivasi ini membutuhkan desakan, keinginan, dorongan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan tentang bagaimana pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Oke, perkembangan teori manajemen juga mencakup model-model atau teori motivasi yang berbeda-beda. Berikut 3 di antara model-model motivasi dengan urutan atas dasar kemunculannya, yaitu penjelasan yang pertama, mode tradisional. Model tradisional dari motivasi berhubungan Frederick Taylor dan aliran manajemen ilmiah. Pandangan tradisional menganggap bahwa para pekerja pada dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan berwujud uang atau gaji. Jadi menurut model tradisional ini, bahwasanya mereka berasumsi motivasi pekerja itu malas. Jadi yang memotivasi mereka untuk bekerja atau rajin bekerja itu adalah berupa uang atau gaji mereka sebulannya. Penjelasan yang kedua ialah model hubungan manusia. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusia lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan para pekerjaannya adalah suatu hal yang penting dan kebosanan tugas. Tugas yang bersifat pengulangan adalah faktor-faktor pengurang motivasi. Jadi menurut Elton Mayo bahwasanya interaksi kawan kerja atau interaksi dalam suatu organisasi itu sangat penting. Itu yang menyebabkan mereka memiliki motivasi untuk etos kerja atas kerjaan yang terus berulang sehingga membuat mereka jenuh dan bosan. Sehingga harus dijaganya interaksi sesama manusia atau sosial jika kita sedang berada di dalam lingkungan organisasi. Kita kembali ke penjelasan ketiga, model sumber daya manusia. Lalu, para teorisi seperti McGregor dan Maslow dan para peneliti seperti Agris dan Laker melontarkan kritik kepada model hubungan manusiawi dan mengemukakan pendekatan yang lebih atau sophisticated untuk memanfaatkan para karyawan. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berpartisipasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Jadi, menurut McGregor dan Maslow, mereka berpendapat bahwasanya para karyawan juga termotivasi atas apa yang mereka tujui atau atas tujuan apa mereka bekerja di situ. Jadi mereka bekerja di situ atas tujuan untuk memulai pekerjaan yang berarti. Maka dari itu mereka semangat untuk melaksanakan pekerjaan karena atas tujuan apa mereka bekerja. Kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu teori motivasi dan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, teori-teori petunjuk mengemukakan bahwa bagaimana motivasi para karyawan. Jadi, di sini kita memahami bagaimana cara manajer atau atasan memotivasi karyawan atau bawahnya. Selanjutnya yang kedua adalah teori-teori isi, yang biasa disebut teori-teori kebutuhan pertanyaan apa penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi. Maksudnya ialah menimbulkan pertanyaan apa penyebab mereka semangat bekerja, apa penyebab mereka tidak semangat bekerja. Jadi itu kita sebagai atasan harus mengetahui problem di belakang itu agar mereka termotivasi dan selalu semangat untuk bekerja. Selanjutnya ialah teori-teori proses berkenaan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan untuk menjelaskan aspek bagaimana dari motivasi.
Maksud pembahasan ini adalah, maksud kalimat teori-teori proses adalah segala satu membutuhkan proses. Jadi, bagaimana agar para karyawan itu bersemangat untuk melaksanakan pekerjaannya, itu juga ada proses bagaimana, atau ada proses diantaranya pertanyaan bagaimana cara agar karyawan itu lebih bersemangat. Itu tergantung atasannya mengkondisikan. Masuk pembahasan yang selanjutnya ialah teori isi dari motivasi. Teori isi dari motivasi menekankan pentingnya pengertian akan faktor-faktor internal individu tersebut. Kebutuhan atau motif yang menyebabkan mereka memilih kegiatan, cara dan perilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan yang dirasakan. Faktor-faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja, dan sebagainya. Teori dari motivasi ini menjelaskan bahwasanya ada dua faktor yang menyebabkan mereka bersemangat, yaitu kita harus memahami, yaitu adalah faktor internal dan eksternal. Yaitu faktor di mana internal adalah yaitu faktor di mana kita harus menekankan pentingnya pengertian kebutuhan individu atau motif yang menyebabkan mereka memilih kegiatan, cara mereka berperilaku tertentu untuk memuaskan kebutuhan yang dirasakan. Jadi ini adalah kebutuhan individu mereka harus kita pahami atau harus kita mengerti sebagai seorang manajerial yang baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja dan sebagainya. Jadi yang menyebabkan mereka bersemangat atau termotivasi untuk bekerja adalah seperti gaji, kondisi kerja, hubungan kerja dan sebagainya. Jika salah satu di antara itu tidak pas dirasa mereka, maka mereka tidak akan bersemangat dengan apa yang mereka kerjakan. Karena apabila contohnya seperti gaji tidak memadai atau kondisi kerja internal dengan kawan-kawan tidak baik atau sama partner kerja tidak baik, maka mereka akan tidak bersemangat dalam bekerja, maka hasil pun tidak menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya kita lanjut ke teori-teori proses. Teori-teori proses yang berkenaan dengan bagaimana perilaku timbul dan dijalankan. Teori-teori proses yang akan dibahas yaitu teori pengharapan, pembentukan perilaku, teori Porter-Lawler atau teori keadilan. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.